Oke, kita lanjutkan pada segitiga bintang soal yang kita akan bahas ya. Kita akan kembali melihat soalnya dulu. Buatlah program untuk dapat menampilkan segitiga berikut. Jadi Anda bisa lihat di sini n-nya 4 ya. Jika n-nya 4 lalu barisnya 1 2 3 4. Sedangkan kolomnya ke kanan ya. Kolomnya ke kanan itu mulai dari 1 2 1 ya, 2 3 dan 4. Berarti artinya kolom sama dengan baris, mengikuti barisnya. Demikian juga dengan yang n-nya 6. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita akan melihat jawabannya. Jadi jawaban yang kita akan buat, jika contoh ya n-nya 6, maka kita kembali lihat tadi pada saat baris pertama ya, program itu kan selalu berjalan kolom dulu ya. Jadi yang inner loop dulu, jadi kolom dulu yang bergerak. Nah, kolom ini bergerak dengan ke kanan ya, ke kanan ini. Itu artinya I sama dengan 1, J sama dengan 1, I sama dengan 2 baris kedua, J bergerak 2 kali juga, berarti artinya dari 1 sampai 2 ya. Dan pada saat I sama dengan 3, J juga sama dengan 3, dari 1 sampai 3. Di sini juga dari 1 sampai 1. Dan seterusnya. Mari kita lihat. Oke, jadi ada 6 baris dan kolomnya ke kanan sebanyak maksimal 6 ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi jarak akan kolom dulu ya yang akan bergerak, lalu baru kemudian baris. Nah, artinya pada saat n-nya 6 seperti ini, pada saat n-nya 10 seperti ini ya, berarti I-nya bergerak dari berapa? I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 6, J-nya bergerak dari 1 sampai dengan I. Kenapa bisa begitu? Karena J pada saat I-nya 1, J-nya juga 1, I-nya 2, J-nya 1 sampai 2 dan seterusnya. Jadi ini rumus utamanya, pola utamanya. Demikian juga dengan sini, I sama dengan 1, J-nya 1, I sama dengan 10, J-nya 1 sampai 10. Oke, jadi seperti itu. Maka kita bisa lihat rumusnya. Jadi n-nya dimasukkan, n-nya misalnya 10. Terus I-nya mulai dari 1 sampai dengan n plus 1 ya. Kenapa tidak n? Karena looping Python sampai dengan n-1. Jadi dia harus ditambah 1. Nah, J bergerak dari 1 sampai dengan I tadi ya. Nah, maka kita tetap pakai I plus 1. Kenapa? Karena kalau I berarti kurang I min 1 ya. Nah, kemudian pada saat menampilkan, pergerakannya kan ke kanan dulu ya, ke kolom dulu gini. Nah, pada saat kolomnya bintangnya 1 ya, bintangnya 1, bintangnya 2, bintangnya 3. Nah, maka pergerakannya ke kanan. Maka lihat pergerakan ke kanan itu tidak ada enter. Enter itu berakhir ketika sudah selesai ya. Jadi tidak boleh pakai enter. Sedangkan printnya Python itu selalu ada enter. Jadi Anda harus menggunakan n sama dengan petik-petik supaya tidak enter ya. Nah, setelah itu baru di bawah, setelah selesai perulangan yang inner ini innernya ya sudah selesai. Ketika inner sudah selesai, maka baru enter di sini. Oke, ini baru loop luarnya. Oke, seperti itu. Hasilnya sama. Kalau di bahasa C, kita akan masukkan n, ini masukkan n sama ya, n. Lalu kemudian loopingnya dari 1 sampai dengan n ya, dari 1 sampai dengan n.
lalu J-nya juga dari 1 sampai dengan I ya. Tidak perlu plus 1 karena di dalam bahasa C tidak akan min sampai dengan min 1, tapi tetap ya. Nah, ini tampilkan bintang, tidak perlu pakai EN sama dengan petik-petik karena printf di C tidak pakai enter, dan nanti setelah selesai inner loop ya, selesai inner loop kita enter, ini enter ya. Nah, seperti itu adalah jawaban dari soal yang kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi segitiganya dibalik. Kita bisa lihat di sini I1 ya kan. Ini tetap 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5 6 ya, sampai dengan 6 ya. Sama ya. Terus J-nya dari 1 sampai 6. J-nya dari 1 sampai 5. J-nya dari 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, berarti di atas ini justru kebalik ya. Ini 6 5 4 3 2 1. Nah, justru dibalik di sini. Oke. Jadi 6 baris sama, lalu kemudian ke kanannya maksimal 6 kolom. Tapi dibalik sekarang, turun ya. Jadi harus turun. I-nya itu turun, sedangkan ke kanannya biasa naik. Oke. Kita akan lihat. Nah, berarti I-nya ya turun. Ini turun, ini tanda turun dari 0 dari N sampai 0. Nah, 0 ini tidak ikut ya. Kalau di Python selalu sebelumnya, berarti sampai dengan 1, dari N sampai dengan 1 turun. Lalu kemudian ini naik ya. Ini naik dari 1 sampai dengan I plus 1. Kenapa harus I plus 1? Karena Python sampai dengan I kan, tapi ini ditambah 1. Nah, sama. Ini juga harus pakai bintang, dan ini tidak enter. Ini baru enter. Seperti itu ya. Jadi yang atas ini turun, yang bawah ini naik. Oke, dari 1 sampai I plus 1. Sama ya, di sini N ya, turun. Nah, ini turun. Kalau turunnya di C seperti ini, dari N sampai dengan lebih besar sama dengan 1, I min. Nah, ini tanda turun. Terus kemudian ini naik dari 1 sampai I ya, naik ke atas. Lalu kemudian J++ ini naik. Oke, terus ini tampilkan tidak ada enter, di sini enter. Oke, seperti itu. Mari kita lihat yang lainnya. Nah, sekarang agak berbeda lagi. Jadi mirip ya, tapi kita lihat error bukan. Jadi di sini kita akan lihat polanya. Ini ya. Nah, ini lurus ya. Nah, sedangkan perjalanan selalu ke kiri dulu. Berarti kan selalu kolom dulu. Nah, kolomnya gimana? Kolomnya memang 1 ya. Bener ya, J-nya 1. Tapi 1 itu tidak mungkin kita nulis di dalam program di sebelah kanan. Ini kan ada spasi nih. Ya kan? Ini kan ada spasi. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini juga. Terus makin kecil spasinya. Berarti kita harus menulis spasinya. Karena kalau enggak bakal bisa. Kalau Anda cuma menulis bintang, maka di kiri dia rata kanan. Ini hati-hati, ini rata kanan. Jadi butuh spasi. Ya, butuh spasi. Nah, di sini. Tetap ya, J-nya 1, 2, J-nya 3 kali, J-nya 4 kali ya, J-nya 5 kali, J-nya 6 kali gitu. Barisnya tetap 1 2 3 4 5 6. Enggak masalah dengan itu. Ya, barisnya enggak masalah. Oke, seperti itu. Nah, kita akan lihat spasinya jumlahnya berapa? 5. Kenapa 5? 1 2 3 4 5 baru bintang. Jadi ini 5 spasi 1 bintang.
4 spasi 2 bintang, 3 spasi 3 bintang, dan seterusnya. Polanya sudah kita dapat. Lalu kemudian ini contoh-contohnya ya. Kita akan menggunakan program Python-nya, n-nya, oke, ini n, nggak masalah. Lalu kemudian kita akan membuat untuk menulis spasi. Ini spasi, ini variabel spasi ini. Nah, spasinya harus kita hitung. Rumusnya adalah dengan ini mulai dari 1 sampai n plus 1, berarti 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6, ini contohnya misalnya 1 sampai 6. Lalu spasinya 6 dikurangi i. Nah, i-nya mulai dari 1. Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kita kembali ke yang sebelumnya. Nah, ini 5 ya. Terus 1. Jadi 5 ini 5, ini 1. Berarti kita harus menemukan angka pola 5 ya. Nah, ini pola 5 berarti 6 dikurangi 1 sudah betul ya, 5. Nah, terus ditampilkan spasinya. Ini di print, tidak perlu enter ya, tidak perlu enter. Oke, tidak perlu enter. Saya matikan dulu ya. Nah, tidak perlu ada enter ya. Nah, setelah itu baru bintangnya. Nah, bintangnya tinggal ngikut kan berarti kurang 1. Nah, bintangnya ikut i karena i-nya jalan dari 1 sampai 6. Setelah itu k digunakan untuk menampilkan bintangnya. Bintangnya sebanyak 1 sampai i-nya ya kan, 1 sampai i. Tapi karena i-nya ini sudah dicatat di dalam bintang, jadi 1 sampai bintang. Nah, gitu aja, 1 sampai bintang. Bintangnya i berarti 1 sampai 1 gitu ya. Dalam hal ini 1 sampai 1. Jadi sama dengan 1. Berarti 5 plus 1. Hasilnya adalah bintangnya 1 tapi di kanan. Jadi ini yang dimaksud untuk rata kanan ya. Oke, ini C, silahkan di pause untuk melihat. Ini 1 sampai n naik ya. Lalu kemudian itu menghitung spasi, lalu dinampilin spasi, terus kemudian bintang ya, lalu kemudian nampilin bintang, lalu enter. Oke, seperti itu. Next. Segitiga bintang yang terakhir adalah yang seperti pohon Natal. Nah, di sini terlihat. Jadi ini kan lurus ya. Ini lurus, ini juga lurus gini. Nah, ini berarti n-nya berapa? Kalau n-nya 6, berarti dia harus 2 kalinya misalnya. Ini kan harus ada tengah-tengah ya, harus ada tengah-tengah. Nah, di sini harus ada spasi, di sini juga harus ada spasi, sini juga harus spasi, ini juga harus ada spasi, ini juga harus ada spasi, dan seterusnya. Ya. Jadi sama dengan pola tadi, bedanya spasinya lebih dari 1. Jadi ada 2 ya. Nah, ini kalau polanya sama 6 baris dan berapa kolom. Nah, di sini akan menghasilkan angka nih 5 1 5. 5 itu apa? 5 spasi, 1 bintang, dan 5 spasi lagi, dan seterusnya. Oke, jadi sama ya dengan pola yang tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Berarti kita harus ada lebih banyak ya, karena berbentuk pohon. Jadi nggak cuma 1 segitiga, tapi 2 kalinya istilahnya. 2 kali segitiga siku-siku. Nah, ini input n biasa ya. Nah, terus kemudian panjangnya 2 kali n min 1. Panjangnya itu buat apa? Ini ya, panjangnya yang ini ya, buat nyari ya, 2 kali n 2 kali n min 1. Berarti 2 dikali 6 min 1. 12 dikurangi 1, 11. Nah, ini 11 kan, 5 tambah 1 tambah 5. Oke, seperti itu. Jadi kita harus menemukan rumusnya. Oke, ini 11 ya. Terus ini kalau n-nya sama dengan 6 berarti. Spasinya berarti panjang dikurangi bintang ya, panjang dikurangi bintang. Panjang ini 11. Nah, kalau ini 2 kali i, 2 kali i berarti 2 kali 1 min 1. Ini berarti 1 ya, bintangnya 1, dan seterusnya. Jadi nanti buat bintangnya, intinya Anda harus membuat seperti ini.
ini harus dihitung, ini harus dihitung, lalu ini juga harus dihitung. Nah, ini bintangnya, lalu spasinya belum ya, panjang dikurangi bintang bagi 2. Panjang dikurangi bintang dibagi 2. Nah, ini pakai koma ya, jadi ini harus diubah menjadi backslash ya, backslash supaya tidak ada koma. Lalu spasi sama dengan n-1, i. Jadi spasinya sama dengan n-i, 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ya, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, dan itu betul ya, ini 5 ya. Oke, dah. Terus ditampilkan. Ada 3 loop. Dan 3 loopnya ini untuk menampilkan spasi pertama, bintang, terus spasi lagi. Jadi ini spasi, bintang, spasi, gitu ya. Oke, ini sama ya dengan bahasa C. Silahkan Anda pause dan pelajari, harus dicoba. Nah, ini soal-soal yang mungkin Anda bisa pelajari, saya tidak perlu membahas di dalam video. Saya lanjutkan ke ke latihan berikutnya atau ke materi berikutnya. Ini masih soal-soal ya. Cukup banyak soalnya karena sudah pakai perulangan. Oke. Jadi silahkan Anda pelajari. Ini adalah materi untuk pertemuan ke-8 ya. Mungkin kita akan sedikit lihat ke soal-soal ya. Saya akan sedikit memberikan clue ya, seperti soal-soal seperti ini ya. Nah, kalau nomor 1 untuk menampilkan bilangan ini masih pakai 1 loop ya, ini cuma 1 loop, gampang. Ini isi. Terus kemudian algoritma anak ayam. Nah, ini Anda mungkin pernah dengar anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9, anak ayam turun 9 mati 1 tinggal 8, anak ayam turun anggap 8 mati 1 tinggal 7, 7 tinggal 6, dan seterusnya sampai 1 tinggal, berarti kalau turun 2 tinggal 1, mati 1 mati semua. Nah, Anda diminta untuk mengenerate teks lagu itu dengan programming. Silahkan dibuat. Lalu menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 20 pakai modulus 2 ya. Nah, kelipatan 7 juga sama, kelipatan 7 berarti modulus 7 habis dibagi 2 berarti modulus 7 n modulus 2 ya, modulus 7 dan n modulus 2. Lalu untuk mencari bilangan terkecil ya, bilangan terkecil berarti Anda harus menyimpan semua data-datanya lalu membandingkan dengan bilangan sebelumnya mana yang paling kecil. Sudah berkali-kali ya. Fotokopian bisa mengalihkan 2 buah bilangan tanpa menggunakan operator pangkat, itu berarti sama saja dengan menjumlahkan. Sudah pernah di praktikum. Misalnya ya, ini kan 2 kali 10 berarti kan sama saja dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan sama aja begitu. Nah, silahkan di loop ya, menggunakan looping. Oke, terus program pembalik kata berarti Anda harus, kalau katanya misalnya UKDW maka dibalik menjadi DW WDKU misalnya gitu. Jadi maju ini mundur gitu ya. Jadi silahkan pakai string. Lalu mencari bilangan prima dari 1 sampai 100 sudah pernah dibahas, pakai perulangan juga. Menghitung deret, nah ini silahkan Anda bisa permutasi. Anda harus menghitung faktorial dulu ya, ini harus dibuat dalam fungsi yang non void, mengembalikan hasil n faktorialnya, lalu dipakai lagi di dalam ini ya, di dalam sini. Oke, terus pemangkatan bila x pangkat y dengan loop sama ya. Jadi ini berarti kan 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Buat program untuk menghitung faktorial tadi sudah, n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali n. Oke. Terus buatlah program menghitung total
bilangan. Nah, ini silahkan, mudah ya, untuk menghitung deret juga mudah, atau rata-rata, minimum, maksimum sudah pernah. Oke, ini juga bisa. Nah, persamaan linier ini juga tinggal dijumlahkan saja. Anda tinggal ngelup ya dari 0 sampai dengan 100 mana yang memenuhi persamaan X ditambah Y sama dengan Z. Jadi Anda coba 0 tambah 0 sama dengan 0 apa bukan, 0 tambah 1 sama dengan 0 apa bukan, dan seterusnya. Anda coba semua mana yang kalau memenuhi persyaratan berarti Anda tampilkan. Oke, terus deret bilangan pentagon. Deret bilangan pentagon itu dihitung dengan rumus n dikali 3n min 1 per 2. Anda tinggal menampilkan saja n nya itu mulai dari 1 sampai 100 misalnya, tampilkan semua. Oke, ini Anda silahkan melihat. Lalu kemudian triplet Pitagoras juga sama, memenuhi persamaan A plus B plus C sama dengan 1000. Bilangan prima atau tidak juga sudah pernah saya lewati. Fibonacci juga sudah pernah, jadi bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah menghitung hasil penjumlahan berikut ya. Ini beberapa soal-soal yang bisa saya berikan. Nah, nanti minggu depan kita akan bertemu dengan materi pertemuan ke-9. Terima kasih.